keputusan konstitusi menunggu penyelesaian personal antara dua tokoh. Samarin aja. Samarin kan bunuh diri juga. Apa kenapa bunuh diri? Iyalah, Silahkan. Ajukan siapa? Silahkan. Silahkan ajukan. Lalu saya uji itu. Yang Anda mau lakukan apa? Meneruskan Jokowi, meneruskan korupsi, meneruskan kerusakan ekonomi, meneruskan pembelahan masyarakat. Itu intinya. Pertanyaannya begitu. Itu pertanyaan etis yang nggak mungkin Anda hindari kecuali Anda pengecut. Tapi kalian berhitung tentang manfaat. iyalah pastilah kehidupan. Oke. Sorry. Tidak hanya kita berpikir manfaat, kepentingan keluarga besar kita harus kita pikirkan. Oke. Kami tidak setuju keputusan konstitusi menunggu penyelesaian personal antara dua tokoh. Samarin aja. Samarin kan bunuh diri juga. Apa kenapa bunuh diri? Iyalah, pasti persoalan. Mahkamah Partai panggil. Mahkamah Partai panggil, bang, kami dipilih oleh rakyat, kami nggak peduli dengan ketua partai. Berani nggak? Kalau nggak berani ngapain undang saya? Saya nggak mau ngomong lagi. Artinya kalian juga menginginkan Indonesia bersih, tapi kalian berhitung tentang manfaat. Iyalah pastilah kehidupan. Oke. Sorry. Tidak hanya kita berpikir manfaat, kepentingan keluarga besar kita harus kita pikirkan. Oke. Kepentingan keluarga besar membatalkan kepentingan bangsa. Orang tidak tahu dalam kondisi seperti itu. Oke. Begitu kita bicara langsung besok dari tangkap, bagaimana? Oke. Tanggung jawab. Nah, karena itu saya uji. Nggak ada gunanya saya ngomong etika, karena etika itu imperatif. Nggak ada pertimbangan apapun selain value. One day. It's one day. It will come. Oke, we will overcome. Tapi niat itu mesti ada. Kalau kalkulasi, nanti saya dicopot. Anda dicopot. Begitu Anda ucapkan itu, seluruh DPRD se-Jawa itu akan ikuti, Sumatera akan ikuti. Maka Anda menang. Coba aja. Oke, jadi ibu tidak yakin itu. Nah, etika itu dimulai dengan keyakinan untuk bersih. Itu masalahnya. Saya di belakang ketua ngomong. Itu karena beliau ketua, sementara anggota ingin. Jadi pertimbangan politis itu. Saya kasih contoh. Siapa yang berani mencopot status Bupati Meranti? Gak ada yang berani. Dia mengucapkan hal yang jujur. Kita dengan Malaysia aja, karena nggak dipedulikan pusat. Siapa yang berani membatalkan pikiran dari Bupati Halmahera yang menantang data dari Jokowi itu? Gak ada. Keberanian itu udah muncul, jangan ditahan itu sebagai kalkulasi pragmatis. Naik waktunya udah. Oke, saya bukan provokasi ya, saya mau terangkan itu sebagai potensi itu. Dan itu yang terjadi di Amerika Latin, di Filipina, di negara-negara. Ada dua orang yang lakukan namanya tipping point. Nih suara gue nih. Semua menunggu suara itu. Suara kejujuran supaya putih kita bersih. Begini saja. Ya. Ya kan Pak Dokter bicara itu, Pak Rocky Gerung bicara soal itu di dunia Indonesia ini. Jadi ada cahaya yang berbeda. Iya, kalau kami diajak ikut serta seperti Pak Rocky, nggak ada lagi yang bagus. Kalau Oke, saya nggak paksa. Saya cuma mau supaya ada konsistensi dalam. Kita mau membersihkan Indonesia, oke. Tapi jangan saya yang disuruh sapu duluan ya. Yang di belakang saya juga, oh dia nggak nyapu, dia juga nggak menyapu. Mental apa itu pada bangsa ini? Ada yang disampaikan Bang Rocky terkait harus dihalang-halang. Kalau kita halang-halang, siapa yang kira-kira yang kita bela itu? Ketika ini yang mana?
Itu pertanyaan yang keliru. Saya bilang Anies akan dihalang-halangi. Dasarnya apa? Itu dulu. Karena dia tidak mau duduk satu meja dengan dalam perundingan untuk continuity, dia mau change. Kalau begitu ajukan siapa? Ganjar. Silahkan. Ajukan siapa? Silahkan. Silakan ajukan. Lalu saya uji itu. Yang Anda mau lakukan apa? Meneruskan Jokowi, meneruskan korupsi, meneruskan kerusakan ekonomi, meneruskan pembelahan masyarakat. Itu intinya. Pertanyaannya begitu. Itu pertanyaan etis yang nggak mungkin Anda hindari kecuali Anda pengecut. Yes. Kan tadi saya bilang, ngundang saya artinya saya akan terangkan dari perspektif etika, bukan dari perspektif siksak. Itu urusan saudara siksak. Dan saya nggak peduli dengan mereka yang siksak itu. Karena bangsa ini dirusak oleh mereka yang tidak punya prinsip. Mau partai, semua partai nggak punya prinsip tuh. Konyol. Padahal kita mau bongkar infrastruktur ini. Erlangga pergi ke Nasdem mau ngapain coba? Tukar tambah sprindik. Dua-duanya potensi kena KPK. Yes. Di antara saudara, saya tahu ada hierarki, saya mengerti itu. Tapi pengetahuan saya tentang semua partai jauh melampaui pengetahuan saudara tentang ketua partai saudara sendiri. Yes. Itu bahayanya. Kita tahu tapi kita diam. Artinya kita mensponsori kemaksiatan politik. Saya mau ganggu saudara. Saya mau ganggu teman-teman di sini. Mau meneruskan ide kebersihan politik atau mau siksa? Oke, masih ada. Ya, kita. Ya, saya satu lagi. Boleh, Pak. Ya, ini bicara etika, Pak. Negara mana di dunia ini yang melakukan orkestrasi value yang seperti Pak Rocky Gerung sampaikan itu? Karena saya kira negara ini kan mengelola berbagai kepentingan yang di dalam. Yes. Maka nilai etika itu kadang-kadang diametral dengan tidak. Oke. Pak, pertanyaan bagus. Jawaban saya tidak ada. Oleh karena itu ikuti kebusukan. Saya kasih contoh dan Anda akan kaget. Anda tahu negara mana? New Zealand 2 minggu lalu, Perdana Menterinya turun, nggak mau terusin kepemimpinannya. Sebelum ada kampanye bilang saya udah cukup. Negara mana? Ada. Negara mana lagi tuh? Negara bagian New York kemarin yang biasanya dimenangkan oleh Demokrat sekarang dimenangkan oleh Republik karena dia menipu si calon itu. Dibatalkan. Joe Biden dipersoalkan di pengadilan sekarang karena ada satu kasus. Yang persoalin siapa? Republik? Bukan, Demokrat, partainya sendiri. Baca Bapak, telusuri kemampuan kita untuk menghasilkan value, nilai itu. Begitu banyak negara sekarang yang menganggap bahwa kemewahan kekuasaan itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi kalau Anda tanya negara mana, kalau saya bilang nggak ada, itu artinya saya sponsori. Kalau begitu Indonesia lakukan lebih buruk dari Filipina, lakukan lebih buruk dari Myanmar, lakukan lebih buruk dari Laos. Itu. Jadi jangan uji saya untuk hal yang prinsipil. Sorry. Kalau itu prinsipnya, maka kita mulai dari titik nol mana supaya kita ini bebas dari. Mulai dari titik nol yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa ini. No corruption. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Tadi saya tawarin kalian nggak mau. Bikin manifesto. Ya, terima kasih Pak.